berjuang di jalan Allah, fisabilillah, semuanya adalah tanpa talabul ilmi dan sebagai sabda ini. Semoga atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semuanya. Saya sendiri bisa bersilaturahim dengan antum semuanya, dan mudah-mudahan kita akan dipertemukan lagi oleh Allah nanti di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Jemaah tarawih dan akhwat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini sedikit saya akan menyampaikan terkait kewajiban Al-Quran, kewajiban kita terhadap Al-Quran. Dan hal ini merupakan dzikra atau tadzkirah, merupakan peringatan khususnya buat diri saya dan umumnya buat untuk semuanya yang ada di sini. Karena mungkin kita semua pernah dengar, pernah mendapatkan materi ini. Dan Nabi Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman. Apa kewajiban kita dalam Al-Quran? Sebelum kita ke pembahasan, saya akan menyampaikan terlebih dahulu satu ayat dalam surat Al-Furqan yang tadi telah saya baca. Faqala Rasul, "Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura." Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna qaumi, sungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal Qur'an, memiliki sikap terhadap Al-Quran, mengambil Al-Quran itu mahjura. Mahjura itu acuh. Kalau orang Malaysia bilang cuai, acuh terhadap Al-Quran. Al-Quran sendiri mengatakan seperti itu, dan itu terbukti sekarang. Rasulullah yang mengatakannya. Ini merupakan kalamullah. Tapi kita 1400 tahun yang lalu, 1400 tahun lebih yang lalu, ketika Al-Quran diturunkan, ternyata kaum muslimin kita selaku umat Rasulullah SAW banyak sekali melalaikan terhadap Al-Quran. Yang padahal Rasulullah SAW salah satu pesan ketika di Haji Wada, di terakhir Rasulullah SAW sebelum beliau meninggal, kurang lebih 80 hari, 80 hari setelah Rasulullah menyampaikan, Rasulullah baru diambil oleh Allah SWT. Beliau menyampaikan, "Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu fihima abada." Saya tinggalkan kepada kalian, pada kita semuanya insyaallah. Pada saat itu pada para sahabat, kemudian generasi setelah para sahabat, tabi'in, terus kepada kita semuanya selaku umatnya. Dua hal, apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadith, Al-Hikmah. Dan memang benar, siapapun yang berpegang teguh kepada Al-Quran, maka ia tidak akan pernah sesat, karena Al-Quran memiliki fungsi yaitu sebagai huda, sebagai petunjuk bagi manusia. Orang yang jauh dari Al-Quran, maka ia akan sesat, jauh dari petunjuk, jauh dari arahan Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kalau kita analogikan, Al-Quran merupakan buku pedoman. Ya, kalau kita analogikan seorang pembuat TV ini apa nih? Samsung atau apa ya? Sony. Di Sony kita punya TV Sony. Sama pembuatnya, saat ini kalau mau nyalakan Sony, ini remote-nya. Silakan. Ada powernya, on off-nya di situ. Nah, kita mencoba menggunakan remote Samsung. Kira-kira saya menyalakan TV Sony tapi remote Samsung, kira-kira nyala nggak? Menyalahi terhadap pembuat dari televisi itu, maka tidak akan pernah connect, tidak akan pernah nyambung. Dan itulah kita selaku manusia yang memiliki fungsi atau memiliki tugas oleh Allah, dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 30, "Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Allah mengatakan, dan ketika tatkala Rabbmu berkata kepada malaikat, saya akan menjadikan khalifah di muka bumi. Yang namanya khalifah itu adalah
khalfun dari kata khalf. Khalf itu belakang. Artinya wakil Allah Subhanahu wa taala di bumi yang mempunyai tugas di fungsi untuk memakmurkan imaratul ardh. Ini tugas fungsi memakmurkan bumi. Dan remote controlnya atau arahan-arahannya Allah tuliskan atau Allah katakan, firmankan itu Al-Qur'anul Karim. Dan itu sudah dibuktikan oleh Rasulullah SAW yang menjadikan umat Islam ini sebagai khairu ummah, sebaik-baik umat. Kalau kita lihat kepada sejarah 611 Masehi, Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul. Dan petunjuknya adalah Al-Qur'anul Karim dengan turunnya surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat itu. Sampai Rasulullah SAW membina para sahabat, membina umatnya ini hanya dengan Al-Qur'an. Yang padahal pada saat itu keilmuan juga sebenarnya sudah maju. Ada dua imperium besar kan, Romawi dan Persia pada saat itu. Tapi Rasulullah tidak menggunakan keilmuan itu. Dan juga kondisi bangsa Arab yang waktu itu memang tidak dilihat, tidak dilirik gitu. Bangsa gurun pasir gitu ya, yang jauh mungkin dari peradaban. Rasulullah hanya mendidik para sahabat membangun umat ini yaitu hanya dengan Al-Qur'anul Karim. Dan kata-kata hikmah berupa hadis Rasulullah SAW hanya itu. Dan kita saksikan bagaimana kekuatan dahsyatnya Al-Qur'anul Karim bisa menjadikan para pemimpin sekali berdunia. Setelah Rasulullah meninggal siapa? Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Khalifah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian yang kelima siapa? Khalifah Rasyidun kelima. Jangan-jangan kita buta sejarah nih. Umar bin Abdul Aziz di zaman Muawiyah. Setelah Ali bin Abi Thalib. Bukan. Ada satu khalifah lagi sebenarnya penggenap dari masa Khulafaur Rasyidin, tapi hanya sebentar memang, yaitu putranya Ali bin Abi Thalib, yaitu Al-Hasan bin Ali. Jadi ketika Al-Hasan bin Ali naik dan kemudian hanya beberapa saat saja naik, kemudian menyempurnakan kekhalifahan dan kemudian diberikan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, baru kemudian dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah. Jadi pemimpin-pemimpin dunia yang terkenal itu hanya dengan Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Baru kemudian urusan pemerintahan, urusan ini, itu semuanya adalah penggalian dari Al-Qur'an semuanya, dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah. Ada hukum pidana perdata lah itu, ya, kehakiman dibentuk, kemudian kalau kita mengenal yang kita kenal dengan pos sekarang ya, kantor pos itu segala macam, itu dibentuk ketika pemerintahan Umar bin Khattab. Kemudian kemiliteran memang semenjak dari Rasulullah SAW, ketatanegaraan, perundang-undangan negara yang mewakili dari seluruh keanekaragaman budaya dan etnis, itu semenjak Rasulullah SAW dibentuk. Itu. Jadi itulah dahsyatnya Al-Quran bisa membina, menjadikan orang sebagai para pemimpin. Yang kemudian generasi berikutnya mereka mengambil istinbat hukum, maka muncullah ilmu-ilmu yang spesifikasi belum syar'i, yang spesifikasi kauni, itu semuanya di situ diganti. Dan kita mengenal siapa tokoh-tokohnya itu dari Al-Quran, dari kebenaran itu, dari al-haq itu, maka muncul tokoh-tokoh tersebut. Ada ilmu tafsir, ada ulumul Quran, ada ilmu hadis, mustalahul hadis, kemudian ada fikih. Kalau fikih kita mengenal dengan yang terkenal ulama fikih yang menjadi banyak pengikutnya itu yang 4 ya, Al-Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Malik, Abu Hanifah. Padahal sebetulnya juga banyak ulama-ulama fikih yang lain, cuman tidak sebanyak yang diikuti dan disebarkan oleh para pengikutnya. Gitu. Kayak Al-Hasan Al-Basri, ulama terkenal itu sebenarnya juga ahli fikih, tapi tidak
pendapat-pendapatnya tidak banyak digunakan oleh murid-muridnya kemudian tersebar, tidak. Tapi beliau juga sebagai ulama fikih. Kemudian ulama-ulama, ilmuwan-ilmuwan muslim yang lain di bidang sains, bidang kauni itu juga banyak. Contoh, kalau kita mengenal ilmu hisab, sekarang dikatakan matematika. Itu dulu kita mengenalnya dengan pelajaran aljabar. Kemudian apa lagi ya? Jadi langsung ke namanya itu gitu. Dinisbatkan kepada namanya. Yang mengenal, yang menemukan angka-angka saja. Angka 1, 2 yang gitu, 3, 4. Itu siapa kira-kira? Itu bukan dari barat. Al-Khwarizmi menemukan angka 0. Dan kalau tidak ada ditemukan angka-angka itu, mungkin belum ada laptop sampai sekarang, belum ada komputer, belum ada televisi ini. Karena kalau dalam bahasa Arab, laptop atau komputer itu dikatakan al-hasib al-ali, alat hitung super canggih. Itu al-hasib al-ali. Kenapa? Ya, kita bisa tahulah dari komputer itu keakuratan sebuah perhitungan, dan untuk misalkan konstruksi sebuah bangunan itu kan biasanya dengan komputer kan, akurat sekali gitu. Al-Khwarizmi. Kemudian di bidang kedokteran kita mengenal Ibnu Sina, Avicenna, yang sampai saat ini rujukan beliau itu masih dipakai oleh barat, berbahasa Arab semua. Kemudian yang lainnya juga sama. Dan Al-Quran sebenarnya sudah mengindikasikan, membicarakan ilmu-ilmu itu. Ini ilmu biologi juga dibicarakan oleh Al-Quran. Contoh mungkin ilmu biologi ya, atau menjadi inspirasi ke ilmu biologi atau geografi. Waja'alna, kalau kita baca dalam surat An-Naba, waja'alna al-jibala autada, dan kami jadikan gunung sebagai pasak. Gitu. Mungkin dipelajari oleh para ulama, diteliti, tinggal melakukan eksperimen-eksperimen. Kemudian kalau ilmu astronomi, ilmu falak, ya, perbintangan, ya, itu juga kan dipelajari sampai saat ini. Kita baca surat Yasin yang biasa kita baca kalau malam Jumatan. Ya. Ya, kalau di kampung-kampung biasa dibaca Jumatan dan hafal itu. Apa Allah katakan? Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari tajri li mustaqarril laha, berjalan, berlari pada garis edar, garis poros di situ, porosnya gitu. Ternyata bumi matahari itu juga berjalan. Yang dulu waktu kecil saya dapat teori itu matahari itu sebagai pusat tata surya kita dan diem gitu. Ternyata enggak, dikatakan Al-Quran kan ternyata benar. Sama berjalan. Kalau qamara qaddarnahu manazil, dan bulan itu qaddarna, kami perjalankan juga gitu. Manazil pada garis edarnya, dia mengelilingi bumi gitu. Seperti apa? Dia keluar kayak bulan sabit dan kemudian kembali lagi seperti bulan sabit, seperti tandang kurma gitu kan orang menyebutnya itu. Hatta ada kalau urjun al-qadim. Al-urjun al-qadim itu kayak tandang kurma. Tandang kurma itu kan kelihatan kalau muncul kayak bulan sabit begitu. Itu akhirnya timbul berbagai ilmu pengetahuan. Dan kita bisa rasakan jejak-jejaknya sampai saat ini. Kemajuan ilmu teknologi, teknologi yang sekarang berkembang, sebetulnya itu dimunculkan oleh ilmuwan-ilmuwan muslim. Kemudian orang-orang barat kan belajar ke Cordova atau Asbania, ada Universitas Cordova, kemudian ke Universitas Baghdad. Kaum muslimin semuanya itu. Nah, 1924 tatanan pemerintahan Islam itu dihabisin, sehingga sekarang peradaban dikuasai oleh mereka. Padahal kita mengenal dulu kayak pompa air itu sebenarnya udah ditemukan oleh muslim, ya, diadopsi oleh mereka. Ilmu kedokteran diadopsi oleh mereka. Pesawat pun, kalau kita baca, saya pernah baca Khazanah yang di Republika itu, ternyata diciptakan atau dasar-dasarnya itu, ya, penemunya adalah 2 orang muslim, kakak beradik. Itu menemukan pesawat, ya, uji coba pesawat dan rudal gitu.
dia uji coba gitu. Itu Muslim di Turki, orang Turki dua-duanya. Sampai sekarang teknologi dikembangkan. Tapi peradaban yang sekarang yang mereka pegang itu kelihatannya peradaban materi semata. Ada sesuatu yang hilang. Peradaban yang tidak dimiliki oleh mereka. Di Jepang pun sama. Jepang teknologinya oke. Tapi yang saya yakin prediksi ke depan kalau hanya berperadaban materi akan hancur. Lambat-lambat akan hancur. Tidak lama. Berbeda dengan peradaban yang dibangun oleh Al-Qur'anul Karim sehingga memunculkan peradaban materi, peradaban yang dibangun oleh ruhiyah kita. Ruh. Ada tawazun, ada keseimbangan. Keseimbangan dari ketiga unsur yang kita miliki. Manusia memiliki tiga unsur. Unsur ini jasad, ya, unsur jasad. Kemudian roh, kemudian akal. Ketiga-tiganya membutuhkan perhatian kita. Dan salah satu, kalau jasad mungkin kita dengan makan, kita masukkan vitamin, gizi yang cukup, insya Allah kita bisa bergerak. Akal pikiran dengan ilmu. Kita belajar dari kecil, apalagi sekarang dengan penelitian terkait ini dan itu segala macam. Akal. Terus kita juga perhatian terhadap akal, agar kita belajar terus sampai kita meninggal dunia. Tapi terkadang orang lupa dengan roh, unsur langit yang Allah berikan kepada jasad ini, kepada unsur bumi. Roh ini bagaimana caranya untuk bisa survive dan bisa tenang, bisa seimbang dengan jasad. Dan terkadang roh ini menggerakkan jasad, menggerakkan akal pikiran kita, walaupun jasad kita ringkih sampai tidak sanggup untuk mengikuti roh kita. Nah, salah satunya adalah untuk mempertebal roh kita, adalah satu-satunya kita memiliki perhatian khusus terhadap Al-Quran Al-Karim. Banyak cara wasail yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah dengan qiyamul lail, seperti kalau di Ramadan namanya tarawih. Tarawih ini adalah tahajud sebetulnya. Qiyamul lail, menghidupkan malam. Ya, tarawih. Dan mudah-mudahan bisa kita lakukan nanti setelah Ramadan juga gitu. Jadi kita bangun malam di kehenangan dengan malam yang luar biasa. Banyak sekali malam itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, fadhailnya banyak. Itu kuatan malam. Dan kalau kita lihat sirah nabawiyah, Rasulullah SAW diberikan bekal oleh Allah untuk menerima amanah nabi, kenabian dan kerasulan itu bukan dengan materi. Allah berikan kepada Rasulullah. Jadi seorang yang menerima amanah kenabian dan kerasulan itu luar biasa, kejiwaannya luar biasa kuatnya, tangguhnya. Karena ia mengetahui orang yang menerima risalah Islam, menerima pangkat kenabian dan kerasulan, konsekuensinya adalah kematian. Konsekuensinya adalah kematian. Nah, Ustaz dari mana taunya? Nah, ketika mendapatkan wahyu ini cerita, ini mohon maaf agak menyimpang dari materi, nggak apa-apa ya. Nanti kita akan nyambung sebenarnya. Ketika Rasulullah menerima wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di Hira, Rasulullah itu angkat tangan, saya tidak bisa baca. Dan memang ummi, buta huruf. Dan pada saat itu masa jahiliyah di Arab sendiri di situ, masa jahiliyah itu yang bisa baca dan tulis itu hanya 18 orang. Makanya Al-Quran mengatakan dalam surat Al-Jumu'ah, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum." Dialah Allah yang telah mengutus dari kaum yang ummi, yang buta huruf itu seorang rasul dari kalangan mereka, itu Rasulullah SAW. Nah, ketika sudah mendapatkan wahyu, ya, itu juga dengan proses yang luar biasa. Rasulullah, ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Malaikat Jibril kemudian mendekap Rasul. Ini cerita permulaan wahyu Al-Quran. Mendekap Rasulullah SAW. Iqra, ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Kemudian apa? Kemudian didekap lagi sampai 3 kali didekap.
dalam gua sendirian lagi beribadah, ada yang dekat, nggak tahu siapa yang dekat. Kira-kira secara kemanusiaan kan takut juga kan. Baru kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Rasulullah membaca dan kemudian turun itu kurang lebih 1 jam setengah. Kalau sekarang orang naik ke situ, ke Jabal Nur itu yang ada di Makkah itu, turun di tengah perjalanan, udah turun di bawah, tiba-tiba ada yang manggil lagi gitu, ya Muhammad. Rasulullah lihat kanan kiri, ternyata nggak ada siapa-siapa. Pas lihat ke atas, malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya, lagi duduk gitu antara langit dan bumi gitu, karena juga besar gitu. Kemudian, ya Muhammad, ana Jibril, ana Rasulullah, saya adalah Jibril, saya adalah utusan Allah. Wa anta ya Muhammad abduhu wa rasul. Engkau wahai Muhammad, engkau adalah hambanya dan utusannya, rasulnya. Jadi pengukuhan, ya kalau bahasa kita mungkin pelantikan gitu. Pelantikan kenabian dan kerasulan itu pada saat itu, ketika Jibril mengukuhkan eksistensi Rasulullah. Kemudian ia pulang dengan tergesa-gesa dan ketakutan, sehingga datang ke Bunda Khadijah, istri tercinta beliau. Zammiluni, selimutilah aku. Takutan. Inni khasyitu ala nafsi, kata Muhammad SAW. Saya takut terhadap diri saya sendiri. Tapi kemudian lihat apa jawaban Khadijah, istri beliau. Wallahi ma yukhzika Allahu abadan. Demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakan engkau. Fa innaka la tasilu rahim. Karena sungguhnya engkau adalah orang yang senantiasa menyambungkan tali silaturahim. Kemudian wa taksibul ma'dul, menolong senantiasa menolong orang-orang yang hilang, menolong orang-orang yang kehilangan pekerjaan, orang-orang yang lemah. Wa tahmilul kal, engkau juga yang senantiasa membawa atau menolong juga sama. Tahmilul kal itu ngasuh orang-orang yang tidak berdaya. Kemudian wa tuqrid dhaif, engkau senantiasa memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau senantiasa menolong orang menolong akan kebenaran. Kemudian Rasulullah rada-reda di situ. Dan kemudian Khadijah tidak sampai di situ, menenangkan jiwa Rasulullah, menenangkan zahirnya juga dengan menyelimuti beliau. Beliau juga kembali kepada siapa? Lari ke sana ke Waraqah bin Naufal, paman beliau, seorang penginjil, orang yang hanif. Dan dibawanya Rasulullah, dan kemudian apa kata Waraqah bin Naufal? Hadzal namus, ini adalah Jibril yang turun kepada Nabi Musa dulu. Sekiranya, ya, biasanya orang yang membawa, diberikan risalah ini, Al-Quran ini, maka pasti kaumnya akan memusuhinya dan mengusirnya. Kemudian Rasulullah kaget gitu. Yang bertanya kepada Waraqah bin Naufal dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah itu, awamukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Gitu. Nih, apakah mereka akan mengusirku? Kata Waraqah, iya. Kalau saya hidup pada saat itu, saya akan menjadi orang-orang yang membela engkau, orang yang garda terdepan lah membela Islam ini. Khati al-Izzah dari sini, gitu, dari sini. Ketika Al-Quran diturunkan pertama kali secara berangsur-angsur pada tahun 611 itu, ternyata Rasulullah SAW memiliki beban yang luar biasa. Jadi orang yang paling kuat untuk mendapatkan amanah kenabian dan kerasulan itu, sehingga terpilih kan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siap-siap untuk dimusuhi oleh kaumnya. Begitu juga ketika kita komitmen terhadap Al-Qur'anul Karim, menjalankan Al-Qur'anul Karim, siap-siap aja kita juga dimusuhi oleh musuh-musuh kita. Karena itu tabiat kebenaran gitu. Tabiat Al-Qur'an, kenapa ketika diturunkan itu. Dan musuh-musuh Islam itu, bagaimana caranya agar Islam ini lemah? Itu mudah saja, menjauhkan umatnya dari Al-Qur'anul Karim. Hanya itu. Udah jauhkan aja dari Al-Qur'anul Karim, udah. Umat ini kehilangan eksistensinya. Umat ini seperti busa, seperti buih di lautan.
ia akan diombang-ambing. Apalagi sekarang medsos luar biasa, informasi tersebar di sana sini, kabar berita yang kabar burung ataupun kabar onta atau kabar segala macam gitu berseliweran. Tidak ada filter, tidak ada standar untuk penyaringan. Sesungguhnya kita perlu standar dan kekuatan roh yang kuat, kekuatan kita yang kuat. Dari mana dasarnya? Dari Al-Quranul Karim. Sungguh mulia, izzah. Kemuliaan itu didapatkan oleh anak-anak yang berada di Palestina, anak-anak yang berada di Suriah sekarang. Nah, kita di Indonesia, kita zaman tenang, gak ada perang, gak ada apa, tapi kita semua acuh tak acuh sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW. Saya mungkin ada videonya, ini yang yang bertugas atas nama kemanusiaan dari salah satu lembaga. Dia ke Suriah setahun di sana, kemudian baru pulang, kemudian dia menyampaikan kondisi di Suriah. Jadi menghabiskan umat Islam itu tidak hanya berasal dari pemerintahnya sendiri, tapi juga dari Rusia, Cina, itu luar biasa, benar-benar habis. Ahlus Sunnah dihabisin semua. Karena Bashar Assad itu, Suriah itu presidennya menganut faham Syiah Nusairiyah. Syiah Nusairiyah itu sempalan dari sekte Syiah yang ada, dan itu menuhankan dirinya. Yang terjadi kalau mungkin lihat di YouTube tentara itu ada foto Bashar Assad itu harus sujud, nyembah. Dan orang-orang yang dibunuh itu ketika tauhidullah mengatakan la ilaha illallah, ketika disuruh untuk la ilaha illa Bashar, tidak ada ilah kecuali si Bashar Assad gitu. Itu kalau nggak mengaku itu dibunuh ya, dikubur hidup-hidup, ditembak segala macam. Yang terjadi adalah sampai ngungsi gitu kan, keluar dari Suriah, dan yang paling banyak menampung adalah Turki sekarang, negara Turki. Itu apa? Yang terjadi, kata saya petugas kemanusiaan, bahwa obat iya banyak juga yang cacat, tapi cara untuk membunuh pelan-pelan rakyat Suriah itu dengan apa? Menutup atau menghancurkan pabrik-pabrik roti sebagai bahan makanan pokok mereka. Ditutup semuanya, dihancurkan semuanya sehingga orang mati kelaparan. Sehingga kita berpikir akhirnya yang dibawa di ransel itu bukan obat-obatan lagi, tapi kita ke pengungsi-pengungsian itu, ke camp pengungsian itu bawa roti, sengaja kita bawa roti. Jadi tas gunung itu dibawa, isinya roti semua, bagi-bagi. Kenapa? Kelaparan. Ya, kelaparan. Kemudian apa? Ada setelah bagi-bagi itu beberapa anak kecil datang kepadaku. Ya Ami, apakah engkau bawa mushaf Al-Quran? Kami butuh mushaf Al-Quran. Kami butuh Al-Quran. Kemudian apa? Ya, insya Allah besok kami akan datang membawa Quran. Ternyata besoknya ya, lupa, yang dibawa makanan lagi. Kemudian anak-anak itu datang, bukannya meminta makanan, bukan meminta roti, tapi apa? Minta Al-Quran. Ya Ami, yang kemarin kami minta Al-Quran itu mana? Di sini nggak ada Al-Quran. Ternyata anak-anak kecil di bawah desingan mesiu, peluru yang dordar di sana, di sini, di sana, di sini, di sana gitu kan, di mana-mana yang diminta hanya Al-Quran. Mereka lebih bangga dan menjadikan Quran sebagai kekuatan bagi mereka, senjata utama. Itu di Suriah sekarang. Kondisi di Palestina, di Gaza terutama, anak-anak, pekerja, orang tua, semuanya mereka katakan mereka walaupun mereka memiliki senjata canggih, lah, bom yang luar biasa segala macam, tapi kami memiliki senjata yang lebih canggih dari itu, yaitu Al-Quran. Sehingga tidak heran mereka dalam waktu 3 bulan, setengah tahun, 1 tahun, mereka berhasil ribuan yang diwisuda oleh Ismail Haniyeh sebagai Perdana Menteri Palestina itu mewisuda ribuan, 1.500 orang penghafal Al-Quranul Karim dalam waktu yang tidak lama. Komitmen mereka, dan itu yang paling ditakuti oleh Israel, yang paling ditakuti oleh musuh-musuh Islam, itu keberadaan di sana.
Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana kewajiban kita terhadap Al-Quran? Insya Allah kita, Allah masih ada waktu nanti kalau dilanjutkan diskusi ya. Nah, kita lanjutkan kembali. Ini hanya sebatas prolog pembuka terkait Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan memberikan motivasi bagi kita selaku para penuntut ilmu di negeri orang, tapi kita juga jangan lupa akan identitas kita selaku muslim yang harus senantiasa terus berdekatan dengan Al-Quranul Karim, komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pelajari Al-Quranul Karim karena ia adalah syifaun, dia adalah obat, hudan adalah petunjuk, rahmat sebagai rahmat bagi kita semuanya. Dan manakala kalau kita berpegang teguh terhadap Al-Quran, insyaallah kita akan selamat dunia dan akhirat. Dan Allah yang menjadi bisa memutar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tausiah malam ini kita brief dulu. Nanti setelah salat tarawih, insya Allah ada sesi diskusi. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau ada saran atau ada apapun itu yang ingin ditanyakan ya. Waalaikumsalam. Setelah salat tarawih nanti insya Allah dibuka sesi. Dan setelah ini kita akan melaksanakan sholat isya dan dilanjutkan sholat tarawih 8 rakaat dan sholat witir 3 rakaat. Masih seluruh. Waalaikumsalam.